Lu pernah nggak ngebayangin seorang raja yang begitu terobsesi pada wanita sampai dia menceraikan agamanya sendiri? Ini bukan dongeng, ini adalah sejarah nyata. Namanya adalah Raja Henry VIII, Raja Inggris yang awalnya tampak agung dan bermartabat, tapi lambat laun berubah menjadi kerakusan, kegilaan, dan tragedi berdarah. Inilah kisah tentang cinta, darah, dan takhta yang mengubah dunia hanya karena satu pria tak tahan menunggu anak laki-lakinya lahir. Putar intronya. Cio Tomato, Cio Tomato, Cio Tomato. Bab 1. Seorang raja yang menginginkan anak laki-laki. Henry VIII naik tahta pada tahun 1509 pada saat usia dia baru 18 tahun. Dia tampan, cerdas, jago musik dan olahraga. Seolah-olah dia adalah gambaran raja yang sempurna. Tapi semua berubah ketika obsesinya pada penerus laki-laki menghancurkan segalanya. Henry menikah dengan Catherine of Aragon, janda dari kakaknya sendiri. Catherine hanya bisa memberikan Henry satu anak perempuan yang bernama Mary. Dan menurut Henry, anak perempuan tidak cukup untuk Inggris. Disinilah awal mimpi buruk itu dimulai. Sebuah kengerian yang sulit dibedakan. Ini mimpi atau nyata. Bab 2. Menceraikan istri dan membakar gereja. Tahun demi tahun berlalu, Catherine menua, Henry mulai bosan. Dan disitulah muncul Anne Boleyn. Dia adalah wanita muda yang cerdas. Dia menolak menjadi selir. Hanya satu hal yang dia minta. Dia ingin menjadi ratu satu-satunya. Jadi Henry berusaha menyerahkan Catherine, tetapi Paus menolak. Kenapa Paus menolak? Karena menurut ajaran Katolik, pernikahan itu sakral, tidak bisa dibatalkan semudah membalikkan telapak tangan, apalagi ini sudah berlangsung selama 20 tahun. Jadi apa yang dilakukan oleh Raja Henry VIII? Dia malah menceraikan gereja Katolik. Benar, Henry malah membentuk gereja Inggris sendiri, di mana dia sendiri yang menjadi kepala tertingginya. Kini dia bisa menikah, menceraikan, bahkan menghukum siapapun tanpa harus izin ke Paus. Hanya karena cinta dan nafsu, Henry memecah Kristen di Inggris dan memulai salah satu revolusi agama terbesar di Eropa. Dan disinilah pembakaran gereja secara massal dimulai. Bab 3. Istri kedua, pemenggalan pertama. Setelah menikahi Anne Boleyn, Henry berharap segera mendapatkan anak laki-laki. Tapi sekali lagi, yang lahir adalah anak perempuan, namanya Elizabeth, yang kelak dia akan menjadi Ratu Elizabeth I, salah satu penguasa terbesar di Inggris. Tapi saat itu Henry sangat kecewa berat. Dia tetap menginginkan anak laki-laki. Anne pun mulai kehilangan di tempat hati sang raja. Rumor-rumor disebar, tuduhan-tuduhan muncul. Anne dituduh berselingkuh. Bahkan tuduhannya dia berselingkuh dengan saudara kandungnya sendiri. Apakah tuduhan itu benar? Banyak sejarawan mengatakan ini adalah sebuah kebohongan. Ini adalah sebuah manipulasi yang dibuat oleh Raja Henry VIII sendiri. Raja Henry tidak peduli. Dia tetap mengatakan bahwa sang istri telah berselingkuh. Hingga pada tahun 1536, Anne Boleyn dipenggal di Menara London hanya 3 tahun setelah pernikahan mereka. Seperti yang gue bilang di awal, ini adalah sebuah kenyataan. Walaupun ini sangat menakutkan untuk sekedar mimpi buruk. Bab 4. 6 istri dan 6 takdir yang tragis. Di dalam hidupnya, Henry menikah 6 kali. Dan nasib para istrinya adalah catatan yang mengerikan tentang kegilaan seorang raja. Dan ini adalah datanya. Pertama, Catherine of Aragon, dia dicerai. Yang kedua, Anne Boleyn, dia dipenggal. Lalu ada Jane Seymour, dia meninggal setelah melahirkan satu anak laki-lakinya, yaitu Henry Edward. Yang keempat, Anne of Cleves, dia dicerai. Dan yang kelima, Catherine Howard, dia dipenggal juga. Lalu yang terakhir adalah Catherine Four, dia selamat. Kalian tahu kenapa? Karena Raja Henry koid duluan. Jadi bisa lu bayangin, seorang raja yang hidupnya seperti daftar kematian istri satu persatu. Dan semua karena satu obsesi, yaitu anak lelaki. Bab 5. Tubuh busuk dan jiwa yang rusak. Menjelang akhir hidupnya, Henry bukan lagi pria gagah yang mempesona. Ia menjadi raksasa gemuk. Beratnya hampir 180 kg. Dia menderita luka borok di kakinya yang busuk dan berbau menyengat. Raja Henry mudah marah, paranoid, membunuh banyak bangsawan, bahkan teman dekat dia karena curiga dikhianati, padahal belum tentu. Tapi dari semua penderitaannya itu, satu yang paling menyakitkan, yaitu semua anak laki-lakinya mati muda. Satu-satunya penerus anak laki-laki Raja Henry VIII adalah Edward VI, tetapi dia hanya bertahan sampai usia 15. Itu yang artinya tahta Inggris tidak dipimpin lagi oleh anak laki-laki. Jadi siapa penerus setelah Raja Henry VIII? Iya, dia adalah putrinya sendiri, seorang wanita yang bernama Elizabeth.
anak dari istri yang ia penggal. Ini adalah sebuah ironi terbesar yang mungkin Tuhan sengaja pertontonkan ke dunia. Bab 6. Closing. Raja Henry VIII memang telah mati, tetapi warisannya hidup abadi. Dialah yang memecah gereja Inggris dari Katolik Roma. Dialah yang menabur benih konflik agama. Dan dia jugalah yang menjadi bahan peledak perang berdarah di masa depan. Dan semua itu dimulai dari satu keputusan, menceraikan istri demi wanita baru, demi anak laki-laki untuk menjadi raja yang di masa depannya tidak pernah menjadi raja. Jadi lain kali jika lu dengar nama Raja Henry VIII, ingatlah ini bukan sekedar kisah cinta dan pengkhianatan. Ini adalah sebuah pelajaran pahit bahwa nafsu memang memegang kekuasaan dan nafsu bisa membakar seluruh kerajaan. Jadi kalau lu suka tentang kisah kelam seperti ini, jangan lupa like, komen, dan follow Gio Tomato. Karena di dunia ini yang paling gelap bukan malam-malam, tetapi sejarah manusia itu sendiri. Udah,